Ada lagi nggak apa harus gimana Mardogan nih? Ya pokoknya Dia bilang nggak lagi nyari cewek kalau? bilang ya. Dia jujur banget sih emang. Ngomong gimana? Mau janda kayak mau pernah. Alhamdulillah gue dapat kerjaan, bisa kebeli salah satu. Tapi ya perjuangannya sih itu yang gue beli. Dari nggak punya sampai punya lah ibaratnya. Kayak gini-gini tuh sebenarnya gue jawab ya. Jawab. Sebelumnya makasih ya buat pertanyaannya yang anjing ini. Buat seorang nyodor, gue baru tahu lu nama nyodor. Enggak, nih filosofi nih, gue kasih tahu nih biar lu tahu ya. Sebenarnya nama orang yang manggil gue dengan nama nyodor jelek banget ya nyodor. Maksud gue nyodor itu berarti benar-benar kawan lama itu. Kawan makanya lama. nih di orang nih gitulah gitu kan. Iya gue kaget Sama nyodor. orang rumah. Tapi janganlah udah Rian Nyonyo. Iya Rian Nyonyo. Iya. Kenapa? Seorang gue kenapa? Enggak, kalau menurut gue seorang nyonyo kalau 2025 B aja. Gak mungkin ya. Gak mungkin Pak. Pasti ada nothing lah. Something kali. Iya itu. Kalau something pasti. Oke. Bangsat Mardogan anjing. Apa nih? Tentang apa? Lu pengen nanya tentang apa? Kalau lu nanya begini berarti lu tahu kan nih pertanyaan sebenarnya. Tentang pencapaian atau karir atau yang lain-lain lah. Tadi karir gue udah bilang udah mau setahun tempat ini. Yang sebelumnya kan gue banyak tuh di kantor ini kerja sama ini. Tapi di bidangnya di desain sama kreator sama gitu. Cuman beda-beda kantor aja gitu kan. Kalau 2025 ini gue bilang karena belum ada yang belum saat ini ya belum tercapai aja sih gitu kan. Entah kenapa ya gue kepikiran gue pengen punya baby lagi sih gitu kan. Baby iya, apalagi cowok gitu ya. Menurut gue kita kan gue mau mulai kan seumuran ya. Maksud gue nongkrong nanti. enggak gitu. 36 37 ya. Lu 37 ya? Iya besok 37. 37 nih tanggal 10. Maksud gua pas nih gitu kalau kita punya misalnya gua dipercaya dikasih keturunan anak gitu kan. Punya baby. Dengan gua menua dia tumbuh gitu maksud gua gitu kan. Jadi pas aja gitu. Jadi 2025 ini masih belum kelihatan. Maksud gua anginnya aja nggak ada gitu. Angin aja nggak ada ya. Menurut gua, aduh mau apa nih gitu. Karena waktu kan terus berjalan gitu ya. Terus. Betul. Kan gue coba ada kan. Nah sekarang bro ini. Oke. Ini Untuk nih. seorang nyodor nih, ya kan? Sebetulnya sih nama dia bagus tuh. Nyodor. Rian Erliansyah. Anjing nggak usah disepil bangsat. Ya. terus dan dulu doi gue pengen nanya ke lu nih Nyo. Iya. Gimana sih cara kehidupan lu kok badan lu bisa jadi seperti ini gitu? Bangsat. Dari antara pertanyaan banyak banget gitu yang mau ditanya anjing. Oke tapi nggak apa-apa lah. Bro, kalau lu suka dengerin musik, sekarang gue tanya balik dulu sama lu. Ya, Yang lu resapin itu apanya? Kalau lu seorang lu tahu dengerin musik tuh, gue tanya. gue sih lirik-liriknya lo bermakna atau tidak? Gue liriknya dan wah menjiwai banget. Oke, soul. Soal Jadi gue kutip nih dari lagunya Bernadia. yang mana nih? Untungnya. Nggak, jadi gini, bukan Bernadia. Jadi kalau lu nanya badan kayak gini, gue juga nggak ngerti, Bro, bisa begini gitu. Dulu gue pernah di fase segini tuh pernah gitu, Mas. Tapi bukan narkoba ya. Jadi memang mungkin lagi banyak hantaman aja gitu. Ya betul. Terus gue mikir gini,
Ya gue harus ngomong lagi nih, mudah-mudahan lu nggak bosan gitu ya. Ya nggak apa-apa, oke. Ya hidup kan cuma sekali bro. Ya. Hidup cuma sekali. Kalau hidup 2 kali, gue yakin kalian nih pasti ngepur nih hidup yang pertama. Udah mbak, fuck, pokoknya gitu-gitu aja. Jadi nanti bakal hidup lagi nih. Ya Bisa bales. bisa balas. Kalau hidup kita cuma sekali, Betul. lu rela gak sih yang lu pengen, yang lu udah rencanain ini, tapi itu semua nothing buat lu. Hidup cuma sekali dan lu nggak bisa ngerasain itu sampai lu mati nanti. Gimana perasaan lu? Gue tanya balik ke lu. Kecewa dong. Pasti kecewa. Iya. Betul. Apa yang kita mau tidak terwujudkan. Nah, jadi life must go on kalau gue sih. Yes. Hidup terus berjalan bro. Good. Apa tuh maksudnya? Bagus. Jadi, nih maaf nih teman-teman R7 ya. Iya. Ini awalnya memang kita bercanda nih, cuman kesini udah agak serius nih anjing. Serius bener ini emang. Nanyanya bangsat juga nih. Jadi menurut gua karena hidup cuma sekali gitu. Ya. Jadi ya udahlah. Tapi tetap kita punya pedoman dong pasti. Ya. Selain agama kita juga punya planning mimpi kayak gitu-gitu kan. Kalau gue sih tipe orang yang satu, gue paling gak suka penolakan sih. Gue gak demen ditolak-tolak. Gue gak demen, gue gak bisa dapetin apa yang gue mau. Hilangin tuh orang kan. Anjing. Oh, dia killer juga ya, gila ya. Enggak mau. Banyak. Wah, ini dia mikir nih. Gua ngutip sedikit ya dari omongan tadi. Iya. Gua nggak bisa nerima penolakan. Kata-kata lu kan tadi. Misalkan ada, kan nggak semua hidup kita apa yang kita mau tercapai dong. Kalau gue nggak bisa, harus tercapai. Iya. Misalkan apa yang kita mau nggak tercapai, lu nyigapinnya kalau gimana tuh Bang? Nih pertanyaan bagus nih. Ini belum pernah gue ungkapin ke siapa-siapa. Tapi ini pertanyaan bagus by the way. Kenapa gue ambil statement atau pemikiran yang gue nggak suka penolakan lah gini-gini? Ini cuma di sini nih di channel R7 juga baru-baru ini gue ngomong nih. Gitu. Gue ini berangkat dari keluarga yang di bawah benar-benar di bawah kata cukup gitu. Jadi gue sangat terbatas. Gue ini nggak pernah punya privilege dari keluarga, saudara, nggak pernah punya, nggak pernah dapat. Relasi gitu. Ya lagi dulu waktu kecil gitu ya, nggak seperti kalian mungkin gitu ya. Gue yakin kalian pernah lah ngerasain privilege kayak support dari kanan kiri. Gue nggak ada. Jadi ketika kita tumbuh, terus gue deklarasi diri gue udah menjadi seorang yang dewasa. Ini gue juga kasih tahu ke adik-adik gitu ya, nggak tahu didengar apa enggak. Ketika kita udah deklarasikan sebagai laki-laki dewasa, pria sejati lah gitu ya. Jangan pernah ambil lagi yang namanya penolakan. Nothing, nggak usah. Karena kita dulunya udah sering ditolak, sama sering nggak bisa dapetin apa-apa. Oke. Itu sih. Hanya ingin Ya, aja. itu. Berarti harus effort lebih dong. Iya, tapi bahasanya, tapi tergantung sih apa yang gue kejar dulu nih, gitu ya. Iya. Intinya apapun yang gue kejar, kalau ada lika-liku yang kayak gitu, gue fuck sama yang drama-drama gitu, ya kan? Tapi gue salut sama lu Bangnya. Tapi jangan dong. Kenapa? Ini gue ungkapin di R7. Oh iya, jas. Gue kenal Bangnya mungkin belum gitu juga lama kan. Belum lama gua. Belum lama. 3 purnama lah ya. 3 purnama lah, 3 dekade. Yang gua kenapa Bang Lai? minum. Gua kenal Bang Nyo kan belum begitu lama lah. 3 dekade lah.
dari 30 tahun dong. Presiden SBY ya. Oh iya. Iya. Lo yang lumayan lah ya. Yang gua diam-diam gini gua ngiri sama lu Bang Nyok. Wah, Serius. anjir ngiri apaan lu? Apa yang segi apa tuh? padahal gua bisa dapat materi ya misalkan. Tapi gua serba kalah berapa langkah lu sama dia. Ya, misalkan. Contohnya apa anjing? Lu bisa aja lu. Pilih dong. Ini itu aja ya. Contohnya kalau gue misalkan jalan sama Bang Nyok, yang dilirik dia mulu. Lah, Oh. Padahal sama-sama Jujur banget ya. rapi, gue keren. Ya kan, ya. pakaian gue ibaratnya dia tahu lah gue beli baju, Bang Nyok gue beli baju ini. Dia beli baju cuma 50.000. Ya. bangsat nih cepet. Gue 2 digit misalkan nih. Gue 2 digit, dia cuma 50.000. Cewek-cewek ngeliatnya dia loh. Apa nih kata gue kurang apa nih kan? Oke. Dan satu lagi itu dulu. Kayak apa? Gimana dah? Dia diterima gitu sama orang-orang. Gua nggak bisa kayak gitu. Oh. Gimana? Diterima misalkan dia di lingkungan ini, dia bisa diterima. Ya. Cepat ngebaurnya gitu. Ya. Kalau gua harus ada yang ngajak dulu, baru bisa ngebaur. Gitu. Gua kadang-kadang, wah, gua deketin nih orang ya kan, Ya. gua pengen tahu gimana sih dia. Caranya gitu. Gitu aja sih gua. Kadang-kadang gua ngiri sama Bang Nyok. Gitu. Coba tolong jawab Bang Nyok. Jadi mau ngomong apa? Lu jawab dulu ya. Oh, Sebenarnya gue pengen jawab tadi dia nyalain baru jawab. Ya lu jawab apa? Oke. Saya buat lu. apaan nih gue bingung jawabnya. Maksudnya Dari itu yang mau enggak, maksudnya gini aja. Ya gue nggak pernah mengkrit gue harus gimana apalagi kalau kayak jalan terus gue harus biar gue yang dilirik enggak anjing. Contohnya gini, Bang Bloy. Wah, anjing ada lagi contohnya. Contohnya Coba. Spillin. Gua satu RT sama dia. Gua lahir di situ, besar di situ, Ya. ibaratnya berak kencing di situ lah. Orang tua situ, di dengkot situ, yang dilihat dia. Pokoknya lu akamsi dari situ ya. Iya, kenapa kah gua ya kan? Gua di situ lahir di situ. Bang Nyok kan pendatang. Ya kan ibaratnya Di Cengkareng. di Cengkareng kan Ya. pendatang. Kenapa apa-apa harus ke Bang Nyok? Ya. Lah, kata gua kok wah, nih karismanya pakai karbo P apa-apa ya kan? Apa? Kok lu merem gitu? Oke, sebetulnya sih itu dari karakter jiwanya. Karakter Yang jiwa bisa ya. yang bisa menggali masyarakat situ gimana. Ini sih gitu. Enggak, sotoy. Skip. Kolot anjing. Iya enggak, bukan gue nggak ada kayak gue harus men-trigger, gue harus enggak sih, maksud gue gini aja, kan gue juga sekalinya gue lagi pengen di kamar, gue lama di kamar, tapi sekalinya gue pengen di luar, ya gue harus menciptakan sesuatu gitu. Jadi kalau kayak orang-orang tua pada, emang gue dari dulu memang gue suka sama ya suasana baru, berbaur gitu, karena gue nggak betah juga. Emang betul. Kalau lu mungkin malu gitu ya. Kalau gue sih enggak ya, maksudnya ngobrol aja, Pak. Mabok yuk. Enggak maksudnya ya gitu aja lah. Terus juga sebenarnya yang bikin kita dikenal itu resiko sih. Betul, resiko. Jadi lu ambil tuh risiko, lu terkenal gitu aja. Bukan terkenal, lu dikenal gitu. Jadi kalau contoh-contohnya gue nggak bisa sebutin ya, Ya. karena memang Share kamu. gitu. Terus oke, jalan berdua yang dilirik gue gini, enggak lah. Menurut gue mereka juga bisa lihat lah. Gue jelek gitu. Bukan dari segi apapun. Kan mudahan lu, ya. Maksud gua, ya itu mah cewek-cewek itu lagi pada tolol aja kali gitu. Jadi gue juga nggak mau sih kan sebenarnya kayak gitu-gitu. Ya, Gila. ngapain lu? Seru-seruan aja. Sesuai aja. Nah, itu aja sih kan nggak ada kisi apa trik-trik khusus tuh nggak ada gua. Gitu. Paling ya punya raw rontek doang sih gua.
Sama ini apa namanya tuh? Yang katanya. Nah, ini lu mau nanya apa lu mau gua lu coba tuh. Tebar mesem. Contoh lu. Nih buat Bang Nyodor nih. Punya nanya. Bang Nyonyo nih ya. Yang dulu memang sekolahnya tengil ya kan. Bangor lah kalau kata Sunda mah, orang Sunda mau bangor nih bocah nih. Banget. Tapi emang benar apa yang dibilang si Nyodor itu, kok orang yang mau dikenal itu harus mengambil resiko. Betul. Resiko yang kita lakukan, misalkan kayak udah ribut ya kan. Dia memang dulu aja gua di belakang teko, orang ngeliat di muka doang, panggilnya main kebugin bae. Goblok ya. Udahlah. Mas. Dia anjing banget men. Ih, tolol. Bego gue. Aduh. Itu sih ya. Mungkin kalau untuk seorang Nyonyo ini yang dibilang Mardogan iri pasti. Soalnya kan dia anak Akamsi Cengkareng, sedangkan lu pendatang Bang Nyo. Kenapa yang selalu dipercaya, selalu yang utama tuh lu ya kan dinaikin? Ya tuh. tadi resiko sih. Terus juga sama lu jangan lupa lu gua dan teman-teman semua itu makhluk sosial, Bro. Iya betul. Kita nggak bisa hidup sendiri. Ya kan? Iya. Kita harus kesinambungan satu sama lain nih. Harus ketika lu punya mimpi, punya planning, ini kan lu nyatain itu pasti sama orang lain. Yang akan jadi sesuatu di hidup lu, anjas. Gitu. Jadi mau nanya apa lagi? Oke, buat Bang Nyonyo nih. Iya. Di tahun 2026 ya kan. Oke. Baru ya, Apa goals ya, pencapaian ya? ya pencapaian di tahun 2006, apa yang lu harapkan di tahun 2026 ini? Mumpung masih muda nih bulannya. Oh, bulannya. Iya. Bangsa. Tanggalnya kali. Bulan sama tanggal Iya. ya, betul. 2026 itu gue yakin gua dan berapa juta orang ini pasti punya salah satu planning atau goals pencapaian yang sebenarnya kita sama-sama semua nggak tahu itu bakal tercapai apa enggak gitu ya. Ya mudah-mudahan tercapai lah bro. Tapi ya namanya mimpi ya. Betul. Gitu kan. Gue mau nambah tato sih. Oke. Agak. Nggak apa-apa. 2026 itu gue pengen lebih apa ya? Terutama nyokap sih. Ya, Nyokap lah. ya betul. Saya setuju dengan Ini rada kalau gue bicara nih, lu nggak bakal percaya lah gitu. Sekali gini, gue itu jujur ya, bukannya belagu nih teman-teman ya. Jadi gue itu paling nggak punya rasa takut sama apapun gitu, sama siapapun. Jadi kalau dengar gue lagi, wah gue takut di sini, itu menurut gue itu cuma salah satu trik biar dapat perhatian aja sih gitu. Cuman intinya gue nggak ada takut apa-apa sebenarnya. Kalau udah ngomongin takut, apalagi nangis, ya ngeluarin air mata gitu. Boleh gak laki-laki nangis, gue tanya? Boleh. Tapi kan ada saat-saat tertentu. Ada saat-saat ada momennya lah. Ya nyokap gue sih yang biasa bikin gue nangis tuh, gitu ya. Karena sampai detik ini gue belum bisa dibilang bahagia ini. Tapi sebenarnya pengakuan itu udah berapa kali diungkapin sama nyokap gitu. Lu tuh anak mama paling ini, anak ini gitu. Dia tuh udah ngakuin, cuman guanya ngerasa belum gitu kan. spesial. Iya mungkin spesial itu nyokap gua. Salah satunya ya sama kalau mau umroh ke tanah suci. Amin. Atau mau naik haji gitu-gitu. Keren. Tapi sebelumnya gua tanya dulu, ya kan. Kali aja dia niat planningnya itu sebelum ke tanah suci pengen ke Dufan dulu ya kan. Kapan Bang ketemu nyokap? Hah? Kapan terakhir ketemu nyokap? Terakhir ketemu nyokap tuh 2 minggu. 2 minggu lalu, 3 minggu. Wah gila udah lama ya. Oke. Kita datangkan. Ada manggung gitu.
di channel R7 nih. Kata-kata buat nyokap Bang Nyok. Nyok. Ntar gantian ya. Buat nyok, buat mama ya. Gue pengen dia cuma duduk manis di rumah sih. Karena kan by the way nyokap kan kerja ya, gitu. Maksud gue kerjanya juga ya, maksud gua udahlah lu lagi, udahlah mama di rumah gitu kan, mama di rumah dengerin cerita anak-anaknya kalau ketika di rumah gitu kan, sama ya dibarengin sama kondusif juga gitu ya kan. Iya. Setut sini setut sana ya kan, ya wah ada, sama tinggal nunggu aja yang dia pengen bakal diwujudin sama anak-anaknya gitu. Amin. Jadi dia kemarin WA gue juga sih kemarin nih, tahun baru kemarin. Tahun baru. Dia pas sebelum Berarti baru kemarin dong. tinggal tanggal 31 lah. Iya. Dia WA gue. Dia cerita ke teman-teman kerjanya, dia cerita ke siapapun, dia bangga nih ngeliat kita kayak gini sekarang gitu ya. Channel R7 ini. Walaupun dengan segala keterbatasan ini, tapi iya didoain sama dia. Setiap dia sholat doain. Itu senjata Pasti. paling ampuh itu Bang. Ya. Doa orang tua. Ijabah mujarab. Iya, dari nyokap tuh itu sih gitu. Jadi gua pas dapat itu, iya. Lu sering gitu gak sih nih? Kalau gua gitu loh. Gua kan dapat WA nih dari mak gua yang kayak gitu tadi. Mama cerita ke temen tuh, ya gue senengnya luar biasa itu. Iya. Cuma gue pengen ngasih lihat ke siapa gitu. Gue anjing, gue bilang gitu, maksud gue, ya Allah nyokap gue gitu, emak gue gitu kan. Jadi maksud gue dia WA kayak gitu, maksud gue ya, buset. Gue jangan sampai yang kayak gitu nih. Gue tanamin ini kalau kalian juga ya, maksud gue yang kayak gitu-gitu. Entah itu dari pasangan, entah dari anak, dari orang tua gitu ya. Ini gue bisa ngomong karena biar lu nggak ngerasain. Ketika lu dapat sebuah pengakuan, sebuah statement yang benar-benar bikin lu senang, jangan sampai lu kesepian, nggak ada tempat buat cerita. Ketika lu dapat apa-apa, kita itu pengen banget sombong, minimal ke satu orang aja. Diapresiasi lah. Apresiasi. Kalau ke banyak orang namanya validasi. Validasi. Emang anjing tuh yang validasi gitu tuh ya. Tol. Jadi gitu Mardogan. Buat Bang Bloy. Ya. wah, udah. Iya, kenapa Bang? Nih di channel R7 nih. Ya, masih di channel ini ya. Orang tua masih komplit Bang. Ya, alhamdulillah masih. Kata-katanya Bang gimana Bang buat orang tua? Ya, gue sih buat kedua orang tua gue karena udah sepuh juga kan. Iya. Ya, satu memang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, memang benar kata Bang Nyodor. Tinggal hasil memetik dari anak-anaknya aja. Tinggal duduk manis, tiduran, makan enak, gitu kan. Keinginannya. Itu keinginan anak-anaknya seperti itu. Cuman untuk saat ini beliau belum bisa. Kenapa tuh? Ya kayak seperti nyokap gue ya kan, usianya juga udah tua ya kan, udah mau hampir 75. Udah sepuh lah ya. Udah sepuh, apalagi bapak gue udah hampir 93. Udah pada Tapi masih sehat Bang. ya Alhamdulillah. ya labil lah namanya, Penyakit orang tua lah gitu ya. penyakit orang Nggak tua. boleh capek. Ya sebetulnya emak gue kalau mau dirasa-rasain mah udah nggak kuat itu buat masak mundar mandir kesana sini kan capek juga, namanya udah tua ya kan. Jadi mereka itu sudah lelah duluan dari zaman dia masih bujangan Udah. muda gitu. Jadi apa yang mau lu sampein buat Ya bokap sama nyokap? ya gue cuman hanya ingin beliau itu sehat, Pak, manggil apa? panjang umur, Manggil orang Amin. Terus
Ya emak sama bapak. Bilang sama emak, Pak. Biar dia ngomong dulu coba. Iya kayak gitulah. Itu sih harapan gue. Dan gue anak yang paling bontot kayaknya memang yang selalu menyusahkan mereka orang. Lu bontot bro ya? Gue bontot. Gue sedih ya ibaratnya gue juga. Berarti kalau bontot itu harusnya ada sebuah pengakuan atau sebuah permintaan maaf dari lubuk hati paling dalam tuh Ya. kata-katanya. Ini depan nyokap sama bokap lu ceritanya lagi. Lu mau nyampein apa tuh ke dia tuh? Yang sampai sekarang tuh lu masih ngeganjel. Ya sekali lagi gue belum bisa maksimal nyenengin mereka. Itu sih intinya yang gue sampai saat ini belum benar-benar bisa 100% nyenengin mereka. Apalagi Sebetulnya sih orang tua itu tidak usah yang mewah-mewah ya, yang sederhana mereka udah seneng kayak gitu. Kayak kita berbakti, wah berarti itu udah harus ya. Udah wajib kan. maaf, Iya. maaf, gue boleh ngomong nggak? Boleh. Maaf nih, gue nggak setuju tuh. Maaf bro ya, kalau ada statement kayak gini gue nggak setuju. Bisa mengentertain teman-teman lu, teman kerja lu, orang yang dulunya lu lagi deket sama cewek lu jadiin ratu gini, lu kasih yang menurut dia mewah, kenapa orang tua lu kagak? Ya sebenarnya sih kurang maksimal aja gitu Nyok. Enggak, jangan sampai ada pemikiran orang tua itu sebenarnya nggak usah mewah-mewah. Wajib kalau menurut lu mah harus kasih mewah lah, Iya sih memang. ya kan? Bawa bokap nyokap ke luxury ya kan, hotel, ya kan? Kasih bokap orang spa biar dia berdua di dalam, Iya, ya kan? betul. Emang harus lebih mewah Iya dong, dari yang jangan sederhana anjing, ngapain? Iya. Dan rezeki lancar terus lancar. Yo, let's go 2026 bisa lah. Amin. Iya. Gitu dong. Bos. Apalagi kan sekarang, maaf nih, gue bukan ikut campur ya. Apalagi lu sebagai anak bontot sekarang lu belum bisa maksimal kasih nyenengin orang tua karena lu kan juga punya perahu nih, ya nggak? Ya. Yang lagi berlayar gitu kan. Jadi agak sulit gitu ya. Betul. Jadi ya tolong bersabarlah sebentar lagi ya. Betul. Mudah-mudahan ya impian-impian gue terwujud sih di Amin. tahun 2020. Amin. Gua sehat, emak gua sehat, panjang umur, dan gue bisa nyenengin, ngebanggain ke beliau bahwa gue itu jadi orang berguna buat dia. Oke. Berbakti buat dia. Ada lagi? Oh, dari gue sih cukup. Cukup ya. Nah, sekarang Ya. Mardogan nih kasih. Maaf nih, ini agak dark ya kan, karena nyokap kan belum lama pergi duluan lah ya. Oh, nggak apa-apa. Ada yang belum sempat lu sampein nggak ke almarhum nih? Maksudnya ini nyokap loh gitu. Penyesalan sih. Ya. Karena kan almarhum sebelum meninggal sempat ngomong gini banyak. Almarhum itu anak pertama. Oke. Punya adik 3. Tiga-tiganya itu udah berangkat umroh semua. Karena faktor finansial emang keluarga ada lah. Ekonominya bagus. Adanya itu udah. Suatu saat almarhum ngomong ke gue nih banyak, "Emak pengen dah umroh kayak adik-adik gitu." Sedangkan gimana ya? Oh iya mantap sekali. Ngomongnya ke lu nih. Iya, bro. Iya mantap kalau Mariani punya rezeki. Dan bodohnya gue waktu itu kenapa nggak gue wujudin gitu bro. Sedangkan gue beli ini bisa, beli itu bisa. Kenapa gue nggak wujudin? Sampai sekarang itu jadi penyesalan gue. Sampai sekarang itu gue nyesel. Terus ya? Iya. Kadang-kadang gimana sih ini ya kan? Udah bukan udah telat sih, maksudnya orangnya udah nggak ada. Iya, orangnya udah nggak ada. Aduh. Itu doang sih. Ya, Kalau kalau bokap ke bokap bokap mau bokap gua rock and roll ya. asik.
Singa kan Bang Pitung ya. Iya, di Cengkareng kan Bang Pitung. Bang Pitung. Asik udah. Jawara. Jadi belum bisa lu ungkapin lah ya. Iya. Karena masih rock and roll ya. Masih rock and roll, masih sejalan lah. Jadi ya. Ada lagi kan? Udah itu aja. Udah oke. Jadi itulah curahan hati kita bertiga lah ya. Ya. Gue juga nggak ngerti nih. Awalnya nggak ada nih kayak gini-gini bangsat. Kenapa jadi kita curhat anjing? Hal gila apa yang pernah lu lakuin dalam hidup lu yang nggak bisa lu lupa sampai sekarang? Silakan. Hal gila apa? Gua dulu kecanduan teman. Di tahun apa tuh? Gua di 2016 sampai 2000. Gilanya gimana maksudnya tuh? Tadi dulu. Gua kenal suatu saat teman gua ketangkep di lapas Jakarta. Bro, jenguk gua dong, ya kan kata dia. Ya. Gua jenguk lah lebaran itu Bang Nyok. Gua jenguk di Cina. Lebaran bebas waktu itu. Di situ gua masih pemakai. Sekarang gua udah gua tinggalin lah kayak gitu-gituan udah. Cerita lama nih ya. Cerita lama. Saat gua datang ke situ pas lebaran kedua. Datang di blok A, masuk ke sel gua banyak. Di situ ada orang. Di situ gua mau ke bareng sama orang. Iya. Sampai sekarang, itu gua gila. Sampai pulangnya pun gua dikasih gituan, tapi gua tolak gua. Pulangnya gua dibekelin nih kalau mau bawa pulang aja nggak apa-apa. Ya. Jadi Seplastik gede lah. Kalau diduitin gua bisa beli PC baru. Fantastis lah ya. Iya. kenapa harus PCX sih? Jadi contoh bangsat. Enggak kalau Itu menurut lu paling gila tuh ya? paling gila gua. Iya sih, anjing pakai di dalam. Tapi ya ini cerita lama kan? Cerita lama. Sekarang udah enggak Udah kan? enggak boleh dites lah. Iya oke. Udah 4 Sekarang tahun. mulai hal gila apa bro yang Ya, dari lu hidup sampai sekarang lah. Kok merenyih begitu? gila gue sih nggak ada ya. Oh serius nih? Nggak ada gue mah. Gue sih hidup normal-normal aja. Nggak asik banget hidupnya ya? Ya ya memang sih ya kalau untuk minum apa ya gue juga sering lah ya kan. Cuman ya menurut gue setelah gue introspeksi diri ya buat apa sih begini ya cuman kayak gini doang kok. Itu doang. Nyambung nggak bukan? hal gila apa yang pernah lu lakuin? Pengalaman hidup. Satu nggak mungkin nggak ada gitu. Kalaupun nggak ada, hidup lu nggak asik banget gitu. Iya. Flat Apa? aja gitu kita. Ya sebetulnya sih dalam hidup gila gue tuh ya ketahuan selingkuh doang di situ. Oh itu menurut lu paling gila tuh ya? Itu paling gila. Sorry bro. Ya memang hidup gua stabil-stabil aja gitu bro. Ya Jadi kan? yang paling gila itu pas kemarin ketahuan tuh ya? Iya, ya mungkin ya sama lah gue juga dulu. Yang nggak bisa lu lupain sampai sekarang. Itu kan ketahuan itu kan? Itu dong. Itu selingkuh apa difitnah lu? Ya sebenarnya sih salah paham. Tapi ada pengen ke sana-sana kan. Ada niatan kan. Ada dong, cakep bro. Anjing. Nggak Yun, tenang Yun. Dia Laki-laki setia. udah cerita ke gua dan memang itu menurut gua ya salah paham sih memang. Salah paham. Iya. Karena memang seorang senior itu memang harus Mengayomi. mengayomi sih. Wih, keren. Thank you. Kalau gua ya sekarang ya, Iya. giliran gua. Ya gue sih emang Hal gitu. gila apa Bang Yo? Dia mah tiap hari gila. Betul, itu jawabannya udah. Dia tiap hari gila loh. Tapi kan ada Yang paling ekstrim. momen yang gak bisa dilupakan dalam hidup Bang Yo. Hal gila apa tuh? Di salah satu momen di tempat atau di mana gitu yang bikin gua nggak bisa lupa nih, terbayang terus dan bakal gua ceritain ke teman gua atau ke turunan gua nanti. Oke. Jadi teman-teman sebelum gue tutup videonya, gue mau ngucapin banyak-banyak terima kasih sekali lagi yang udah ngedukung channel R7 nih. Dulu Makasih banyak. sebelum dulu namanya R7 banyak banget kan gue ganti nama itu. Nah sekarang kita udah di R7
makasih. Apalagi kalau lu nonton dari awal sampai akhir nih, ya kan. Sebenarnya sih yang seru-serunya pas di akhir sih tadi tuh ya. Ya, betul. Jadi menurut gua lu harus nonton gitu ya. Harus wajib nonton. Wajib nonton. Lu kalau nggak nonton. Iya. Lanjut. Tetep ya. Gua gini, gua belum pernah kasih tahu R7 itu apa gitu. Ya, sampai sekarang Iya. gue nggak tahu. Iya, jadi R7 itu by the way R-nya itu kan nama gue ya, yang tadi disebutin si anjing ini saja. Alianca. R itu, nah 7-nya itu ya tanggal lahir gue sih. Tanggal gitu. lahir. Jadi memang kalau gue disama-samain sama pemain game itu tuh RRQ gitu kan. Beda lah. Enggak, maksud gue ada dong yang pasti. Kirain gue sih ini sebenarnya dia ada gak filosofinya? Mudah-mudahan ada ya. Dia pakai nama Pasti ada. R7. Dan gue pun filosofinya begitu. Ya. R7. Gitu. Jadi bukannya gue ngikut-ngikutin Cristiano Ronaldo 7, enggak. R itu nama gua, 7 itu tanggal lahir gua. Jadi ya R7 Masuk cocok. iya gitu. Keren. Bagus. Tapi R7 punya kita semua lah ya. Jangan terlalu di R7 itu udah jadi rumah kedua buat gua. buat lo ya. Iya. Sama ya. Tai bohong anjing. Teman-teman yang baik hati yang ada dimanapun, by the way kita udah lama banget nggak bikin video podcast kayak gini-gini itu. Yang kemarin-kemarin mungkin masih belum terlalu serius ya. Nah sekarang kita udah penuh dengan pembelajaran dan konsep. Ya. Dukung kita dengan cara like, share, komen dong. Gue butuh Komen. banget komen gitu loh. Komen, teman-teman komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biarin tidak ketinggalan. Yes. Biarin nggak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami dari R7. Oke. Keren. Sama komentar itu penting sih. Penting. Ya. Maksud gua, lu boleh komentarin dia gua terserah. Gitu. Buat ngebangun kita juga kok. Iya. Apa kekurangannya? Betul. Kita terima ya. Jadi sekali lagi dukung kami dengan cara Like, comment, and subscribe-nya. Oke. Yang belum subscribe. Yang belum subscribe, Kalau yang udah subscribe, Nyalakan. ya nyalakan loncengnya dan tonton sampai habis apanya? video-video kita yang terbaru nanti. Di Yang R7. akan datang di R7. Oke. Thank you. Habis, rokoknya habis. Oke. Mas.